Erlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Minggu 11 Agustus 2024, Erlangga Hartarto menyatakan dirinya mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyebut keputusan mundur dari Ketua Umum Golkar dilakukan demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Erlangga menjelaskan pengunduran diri ini terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024 malam. Dia mengatakan sebagai partai yang besar, matang, dan dewasa, Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART yang berlaku. Erlangga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantunya membesarkan Partai Golkar. Secara khusus, Erlangga juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Lebih lanjut, Erlangga meyakini jajaran pengurus DPP Partai Golkar serta kepada seluruh pimpinan partai di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini. Profil Erlangga Hartarto. Diketahui Erlangga Hartarto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, Erlangga Hartarto juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, dikutip dari partaigolkar.com. Erlangga Hartarto lahir pada 1 Oktober 1962 di Surabaya, Jawa Timur. Erlangga Hartarto merupakan anak dari pasangan Hartarto, Sastro Soenarto, dan R. Hartini Soekerdi. Erlangga Hartarto menempuh pendidikan di SMA Koloses Kadisius, Jakarta, dan lulus pada tahun 1981. Kemudian Erlangga Hartarto melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Teknik Mesin dan lulus di tahun 1987. Pada tahun 1996, Erlangga Hartarto mendapatkan gelar MBA dari Monash University Australia. Pada tahun 1997, Erlangga Hartarto mendapatkan gelar Master of Management Technology atau MMT dari University of Melbourne. Perjalanan karir Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto mengawali karirnya sebagai pengusaha. Erlangga Hartarto memiliki banyak bisnis di berbagai perusahaan. Ada PT Geraha Curang Niaga yang bergerak di bidang agraria atau pupuk, PT Jakarta Primcrans, dan PT Bisma Narendra. Tidak hanya itu, Erlangga Hartarto juga menjabat sebagai komisaris PT Sorini Corporation DBK. Erlangga Hartarto dikenal aktif dalam organisasi, sehingga Erlangga Hartarto memimpin beberapa organisasi seperti Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI dan Sekjen ASEAN Federations of Engineering Organization atau FEO. Perjalanan politik Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto memulai karirnya di bidang politik saat ia terpilih menjadi Wakil Bendahara DPP Partai Golkar periode 2004 hingga 2009. Setelah berhasil menang dari pemilu legislatif untuk daerah pemilihan Jawa Barat 5, Erlangga Hartarto menjadi anggota DPR Republik Indonesia periode 2009 hingga 2014. Kemudian Erlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Perindustrian Indonesia di tahun 2016. Saat itu, Erlangga Hartarto menggantikan Saleh Husin dari Partai Hanura. Setelah itu, Erlangga Hartarto ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2017 hingga 2019.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Gampang Nanti diikat ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sebagai presiden dan wakil presiden.